Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Baik, hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang metabolisme. Jadi untuk bab ini kita akan bahas dulu pengantar metabolisme dan juga tentang enzim. Oke, jadi sebelumnya minta tolong adik-adik like dulu, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Oke. Baik adik-adik, di sini kalau adik-adik lihat ini gambarnya apa yuk? Jadi ini adalah gambarnya orang yang sedang melakukan jogging. Nah, jadi kalau adik-adik tahu sebenarnya dari mana sih kita itu mendapatkan energi untuk bisa melakukan aktivitas seperti jogging, kemudian lari-lari atau jalan atau apalah aktivitas sehari dalam kehidupan kita? Tahu nggak dari mana asalnya energi? Baik, sederhana saja dari kita makan gitu ya. Jadi kalau kita misalkan lapar, kita makan apa aja, makan nasi, makan roti, atau makan apa, yang penting nanti kita makan, kemudian makanan diolah di sistem pencernaan kita, maka akan terbentuklah yang namanya energi. Kemudian energi itu dipergunakan oleh kita untuk melangsungkan aktivitas sehari-hari. Nah, tapi apakah terlintas dalam pikiran adik-adik, sebenarnya bagaimana sih energi itu bisa terbentuk, bagaimanakah prosesnya? Nah, itulah yang nanti akan kita pelajari dalam bab metabolisme. Jadi salah satu pembentukan energi itu termasuk dalam proses metabolisme gitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau metabolisme itu adalah keseluruhan reaksi yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, untuk proses metabolisme itu memerlukan yang namanya adalah enzim gitu deh ya. Jadi enzim itu apa, kemudian cirinya seperti apa, kita bahas sama-sama. Baik, untuk enzim yang kita bahas tadi ada cirinya, kemudian ada struktur, kemudian teori kerja, ada cara kerjanya, sama satunya adalah faktor yang berpengaruh terhadap kerja enzim. Baik, yang pertama adalah ciri enzim. Jadi enzim itu merupakan suatu protein, tetapi protein belum tentu enzim, gitu ya. Kemudian yang kedua sebagai biokatalisator, artinya adalah pemercepat reaksi yang terjadi dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah bekerja secara spesifik. Spesifik itu artinya adalah khusus, jadi tertentu. Satu enzim untuk substrat tertentu. Contoh, misalkan lemak di sini ya. Lemak itu nanti dia akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol dalam sistem pencernaan kita oleh siapa? Oleh enzim lipase. Tidak mungkin lemak akan diubah oleh enzim amilase, atau tidak mungkin lipase akan mengubah selain lemak. Jadi lemak hanya akan diubah oleh enzim lipase. Jadi kerjanya itu hanya tertentu, satu enzim untuk substrat tertentu, gitu deh ya maksudnya. Kemudian bersifat reversibel atau bekerja bolak-balik. Maksudnya di sini enzim dia bisa bekerja dua arah. Contoh, amilum. Jadi amilum adalah satu golongan dari karbohidrat atau pati, tepung-tepungan itu deh ya. Dia akan diubah menjadi gula sederhana. Nah, ketika jumlah gula sederhana dalam tubuh kita itu sudah banyak, jadi gula sederhana itu contohnya apa sih? Jadi misalkan glukosa gitu deh ya. Jadi kalau misalkan glukosanya sudah berlebih dalam tubuh kita, nanti dia bisa diubah kembali oleh amilase menjadi amilum. Jadi yang dimaksud reversibel itu bekerja bolak-balik atau bekerja dua arah ya. Kemudian diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Terus kemudian denaturasi pada suhu yang tinggi. Jadi denaturasi itu artinya adalah rusak. Ingat, protein dia kalau kena suhu yang terlalu tinggi maka dia akan mengalami kerusakan. Contoh sederhananya ketika kamu merebus telur tanpa cangkang gitu deh ya. Jadi kalau kamu merebus telur tanpa cangkang itu biasanya kan telurnya akan lama-kelamaan dia akan berbuih atau ada busanya gitu ya. Nah, itu adalah ciri bahwa suatu protein dalam telur itu sudah mengalami kerusakan gitu ya. Kemudian inaktif pada suhu yang rendah. Jadi inaktif bedanya dengan denaturasi apa? Kalau denaturasi sudah rusak, tidak bisa dipakai lagi. Tapi kalau inaktif, dia masih bisa dipakai lagi ketika suhunya sudah kembali ke kondisi yang normal. Gitu ya. Next, berikutnya struktur enzim. Jadi enzim secara keseluruhan, seluruh enzim ini ya, itu namanya adalah holoenzim ya. Keseluruhan namanya adalah holoenzim. Kemudian holoenzim ini dia tersusun dari bagian yang bagian protein dulu ya, namanya adalah apoenzim. Kemudian dari bagian yang non protein itu ada kofaktor. Ada kofaktor ya, kemudian ada koenzim. Nah, kalau kofaktor itu adalah golongan non protein yang dia berupa logam atau anorganik, kalau koenzim itu berupa golongan yang non logam atau yang organik. Nah, kofaktor sama koenzim termasuk dalam satu kelompok yang dinamakan dengan gugus prostetik. Jadi kalau ada pertanyaan, gugus prostetik itu apa ya? Jadi gugus prostetik itu adalah kofaktor dan koenzim, bagian yang non protein dari suatu enzim. Nah, sementara di sini ada yang namanya sisi aktif atau catalytic site. Apa tuh itu, Mbak? Apa tuh itu?
peka. Jadi sisi aktif itu adalah tempat perlekatan enzim dengan substrat gitu ya. Itu namanya adalah sisi aktif. Nah, sisi selain sisi aktif itu biasanya dinamakan dengan sisi allosterik gitu ya. Tapi di sini belum tertulis, bisa ditambahkan sendiri atau bisa dicatat sendiri mungkin ya. Oke, berikutnya tentang cara kerja enzim pada suatu reaksi. Nah, jadi enzim itu bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi kalau ada tahu energi aktivasi itu apa toh? Jadi energi aktivasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melangsungkan keseluruhan reaksi, itu namanya adalah energi aktivasi. Nah, di sini ada grafiknya atau ada kurvanya gitu deh ya. Kalau ada lihat di sini ada kurva yang dia berwarna hitam. Ini kondisi ketika reaksi terjadi tanpa adanya enzim atau activation energy no enzim, berarti tidak ada enzim. Kemudian nah di sini ada yang berwarna hijau gitu ya. Kalau yang berwarna hijau ini berarti ini adalah reaksi yang dia dengan bantuan enzim atau activation energy with enzim. Kalau kita bandingkan kedua kurva ini, kira-kira untuk mencapai akhir itu membutuhkan energi yang lebih banyak mana? Jelas yang tinggi toh, yang hitam toh. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa dengan adanya enzim itu bisa menurunkan energi aktivasi sehingga reaksinya bisa berlangsung lebih cepat. Gitu ya. Next, nah ini adalah gambar how enzim work. Jadi bagaimana enzim itu bekerja. Kalau ada lihat di sini ada enzimnya yang berwarna biru, kemudian ada substratnya yang berwarna biru tua. Kemudian di sini ada sisi aktif. Kalau ada lihat di sini sisi aktif itu akan sesuai dengan bentuknya substrat. Nah, jadi ketika ada enzim, ada substrat yang cocok, maka nanti akan terjadi ini perlekatan enzim dengan substrat atau enzim substrat kompleks. Sehingga ketika sudah terjadi perlekatan enzim dengan substrat, maka akan terbentuklah produk gitu ya. Itu cara kerjanya enzim. Nah, teori kerja enzim. Teori kerja enzim di sini ada dua, ada lock and key teori sama induced fit teori. Jadi lock and key teori versus induced fit teori itu maksudnya seperti apa? Kalau lock and key teori itu yang bagian atas ini, itu adalah teori gembok dan kunci. Jadi kalau adik membayangkan gembok sama kunci, satu gembok itu kan pasti kuncinya spesifik, jadi kuncinya itu aja gitu kan ya. Jadi sama halnya di sini diibaratkan enzimnya itu adalah gemboknya, kemudian kuncinya itu adalah substratnya gitu ya. Kalau ada lihat di sini enzimnya itu dia sama substratnya dia bentuknya spesifik, jadi kaku, tidak bisa mengalami perubahan gitu ya. Jadi ini bentuknya enzim semula sampai dia ke akhir itu bentuknya sama ya. Tapi kalau yang di induced fit teori, teori kecocokan terinduksi, kalau ada lihat di sini awalnya enzimnya itu dia tidak sesuai dengan substratnya. Tapi substratnya itu punya kemampuan untuk menginduksi sisi aktifnya enzim. Sehingga sisi aktifnya enzim itu menjadi sesuai dengan bentuknya substrat. Jadi bisa disimpulkan dalam teori lock and key atau gembok dan kunci, enzim dan substrat itu dia bentuknya rigid atau kaku gitu ya. Sementara kalau yang induced fit teori atau kecocokan terinduksi itu dia sifatnya adalah fleksibel, jadi menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat. Ingat, tapi meskipun menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat, tetap ya enzim itu kerjanya spesifik, satu enzim untuk substrat tertentu gitu. Next, berikutnya tentang faktor yang berpengaruh terhadap kerja enzim. Jadi enzim itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, bisa mempercepat, bisa menghambat kerja enzim. Yang pertama ada apa ya? Ya ini ada suhu. Tadi ya seperti yang di awal sudah saya katakan, suhu yang terlalu tinggi itu akan merusak enzim, kemudian yang rendah dia juga akan menghambat kerja enzim, membuat enzim menjadi inaktif. Artinya apa? Jadi setiap enzim itu dia punya suhu optimal. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pH atau derajat keasaman, sama seperti suhu ya. Jadi pH yang terlalu asam ataupun terlalu basa itu tidak bisa membuat enzim bekerja dengan maksimal. Jadi secara umum enzim itu dia kerjanya di pH yang netral sekitar 6-8 atau 6-7 gitu ya. Kecuali enzim-enzim tertentu yang ada di lambung. Nah, misalkan enzimnya di lambung apa? Misalkan seperti pepsin, kemudian renin itu dia kerjanya di pH yang asam gitu ya. Kemudian konsentrasi substrat, jadi substratnya juga berpengaruh terhadap kerja enzim ya. Kemudian konsentrasi enzim, terus kemudian aktivator atau zat pemicu kerjanya enzim, kemudian ada inhibitor atau zat penghambat kerjanya enzim. Nah, bagaimanakah konsentrasi substrat sama konsentrasi enzim dan juga inhibitor itu berpengaruh terhadap kerja enzim? Kita lihat di pembahasan berikutnya.
Nah, di sini inhibitor atau zat penghambat, inhibitor itu dibedakan menjadi dua, ada inhibitor kompetitif sama satunya adalah inhibitor non kompetitif. Bedanya apa inhibitor kompetitif sama inhibitor non kompetitif? Yang pertama, kalau inhibitor kompetitif, dari kata-kata kompetitif atau berkompetisi itu artinya adalah bersaing. Jadi di sini ada persaingan antara substrat dengan zat penghambatnya untuk menempati sisi aktif, gitu ya. Nah, di sini kalau ada lihat gambarnya, yang ungu itu adalah enzimnya, kemudian inhibitornya itu yang berwarna biru, sementara yang berwarna hijau adalah substrat aslinya. Jadi inhibitor itu dia akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif. Jadi sasaran dari inhibitor kompetitif adalah sisi aktifnya enzim, gitu ya. Kemudian, nah kalau non kompetitif kita lihat yang berwarna hijau adalah substratnya, kemudian ungu adalah enzimnya. Nah, inhibitornya itu dia sasarannya bukan sisi aktif lagi, tapi sisi selain sisi aktif, namanya sisi allosterik, gitu ya. Makanya kalau misalkan inhibitor ini dia menempati sisi lain selain sisi aktif, maka dia bisa merubah struktur enzimnya sehingga substrat dengan enzim menjadi tidak sesuai lagi, gitu ya. Jadi tidak akan terbentuk produk ketika terjadi inhibitor non kompetitif maupun inhibitor non kompetitif. Kalau disimpulkan, perbedaannya apa antara kedua inhibitor ini? Yang pertama, kalau inhibitor kompetitif berarti dia adalah menempati sisi aktif. Jadi sisi aktifnya disasar ya, kemudian bentuknya mirip substrat karena terjadi persaingan tadi, jadi inhibitornya dia harus punya bentuk yang mirip dengan substratnya. Kemudian dapat hilang dengan penambahan substrat, artinya ketika substratnya semakin banyak ditambahkan, semakin ada banyak gitu ya, nah maka akan inhibitornya dia akan kalah gitu ya. Berbeda dengan yang inhibitor non kompetitif. Kalau non kompetitif itu dia menempati sisi selain sisi aktif, namanya sisi allosterik ya. Kemudian tidak dapat dihilang dengan penambahan substrat karena dia tidak bersaing dengan substrat. Itu ya perbedaannya. Nah, kemudian ini konsentrasi enzim dengan konsentrasi substrat. Kita lihat bagaimanakah dia berpengaruh terhadap kerja enzim. Kalau kita lihat di sini grafiknya, di sini ada kecepatan reaksi, kemudian ada konsentrasi enzim. Pada suatu titik awal di sini grafiknya dia merangkak naik. Artinya apa? Berarti konsentrasi enzim itu hubungannya dengan kecepatan reaksi, semakin banyak enzim yang ditambahkan maka kecepatannya dia juga semakin cepat. Tetapi di suatu titik di sini dia konstan. Artinya apa? Jadi ketika semua substrat sudah terikat dengan enzim, maka tidak ada lagi penambahan kecepatan reaksi. Artinya lajunya dia tetap gitu deh ya. Sama halnya dengan konsentrasi substrat. Kalau kita lihat di sini di titik awal itu semakin substrat ditambahkan maka kecepatan reaksinya juga semakin cepat. Tetapi di suatu titik di sini konstan, berarti artinya apa? Ketika semua sisi aktif sudah bekerja mengikat substrat gitu deh ya, maka ketika ditambahkan substrat sebanyak apapun maka kecepatan reaksinya juga akan konstan gitu ya. Jadi sebenarnya hubungannya antara konsentrasi enzim dengan konsentrasi substrat itu sama-sama mempercepat lajunya kerja enzim, tetapi di suatu titik maka dia tetap membuat kerjanya itu menjadi konstan atau tetap gitu ya ketika semua enzim dia sudah berikatan dengan substrat gitu ya. Nah, baiklah Dek. Jadi untuk pembahasan pengantar metabolisme dengan enzim sudah cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.